Halo gan, jumpa lagi di Ruang Senja ID. Ini adalah Samsung Note 8, yang dimana HP ini meluncur pada tahun 2017 dan sekarang sudah 2022, berarti umurnya sudah sekitaran 5 tahun. Dan itu bukan waktu yang pendek ya guys ya. Dan sampai saat ini untuk feel premiumnya itu masih bisa dirasakan, meskipun HP Samsung Note 8 punya saya ini kondisinya agak kurang bagus ya. Banyak sekali minus yang nanti kita akan bahas, karena sering jatuh juga untuk HP ku ini. Dan HP ini sebenarnya cuma saya buat rekam YouTube di beberapa video channel saya, karena kualitas kamera dan video yang menurut saya masih oke di HP ini sampai di tahun 2022 ini guys. Dulu saya pernah pegang Samsung Note 9 yang di atasnya ini, dan menurut saya terlalu besar untuk digenggam. Namun untuk Note 8 ini asli cakep banget, pas untuk digenggam dan tidak terlalu besar. Dan untuk harganya sekarang sudah pada turun ya, bahkan ada yang menjual harga bekas itu di bawah 2 juta. Tapi juga tergantung dari kondisinya teman-teman. Nah, kalau yang punya saya ini sering jatuh, untuk minusnya banyak sekali ya. Yang pertama, itu layarnya pecah di sebelah pojok kiri atas. Yang kedua, layarnya ini sudah shadow parah. Dan yang ketiga, layarnya ini agak susah disentuh. Nah, kalau teman-teman ada yang belum tahu apa itu shadow, jadi dia itu layarnya sedikit kemerahan dan juga membekas seperti bayangan. Nah, di sini kalau punya saya itu bayangannya seperti keyboard. Dan kalau yang sudah parah banget seperti ini warnanya sedikit kemerahan ya teman-teman. Tapi kalau yang belum parah itu biasanya bayangannya itu tipis banget dan hampir tidak bisa terlihat. Nah, biasanya pakai mode gelap seperti ini biar bayangannya itu gak terlalu terlihat guys. Nah, tapi jika bertemu warna putih, maka untuk bayangannya akan terlihat kembali. Nah, ngomong-ngomong soal layar, jika kita menonton YouTube untuk HP ini tuh bisa maksimal sampai di resolusi 1080 pixel dengan 60 fps dan dengan dukungan HDR. Sebenarnya jika tidak shadow asli untuk layar ini tuh padat dan bagus. Tapi karena layar punya saya sudah ada shadow, maka untuk hasilnya kurang memuaskan. Namun jika kalian dapat unit yang masih bagus misalnya, itu mantep banget sih kalau untuk dibuat nonton film ataupun YouTube. Lalu kalau dibuat untuk ngegame gimana bang? Untuk dibuat ngegame HP ini tuh masih enak-enak aja guys, dengan catatan game yang tidak terlalu berat ya. Terutama saya bilang enak karena untuk layarnya ini sudah melengkung, dan yang kedua pas banget di tangan. Yang tadi sudah saya bilang ya, tidak terlalu besar untuk ukuran HP-nya, jadi untuk dibuat ngegame maupun sosmed ini mantap. Namun untuk kekurangannya apa? Nah, untuk kekurangannya itu yang pertama yang saya rasakan, HP-nya itu cepat agak hangat, dan hangatnya itu lumayan agak panas ya guys ya, dan disarankan pakai casing. Yang kedua mungkin karena usia HP-nya itu sudah lama sekali, baterainya ini memang sudah tidak terlalu fit lagi guys. Tapi aku masih bisa bilang ini bukan boros tapi standar. Jika dibanding dengan Samsung S9 yang dulu pernah saya coba, menurut saya lebih awet ini guys. Nah, gak enaknya kalau layar shadow itu kalau buat ngegame juga terlihat sekali seperti ini. Jadi untuk bayangan shadownya itu terlihat sekali teman-teman, dan layarnya ini agak kemerahan. Jadi ya begitulah teman-teman. Dan untuk OS-nya ini masih di OS Pie di Android 9, jadi belum menggunakan Android 10 ke atas. Tapi tidak masalah, untuk aplikasi seperti Gojek, Grab, Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya masih kompatibel banget di HP ini. Untuk hasil kamera gimana bang? Nah, untuk hasil kamera menurut saya untuk HP ini tuh masih cakep banget di tahun 2022. Untuk resolusinya itu gede banget. Coba kita cek di sini ya. Kita klik di bagian resolusi. Khususnya yang di resolusi foto dulu ya guys ya. Untuk foto bisa maksimal di 12 megapiksel dengan ukuran 4032 x 3024. Nah, untuk resolusi video ini makin mantap lagi teman-teman. Kita cek di bagian ukuran video ya. Dan untuk ukuran videonya itu bisa sampai Ultra HD 3840 x 2160 guys. Oke, jadi kita langsung aja ya untuk lihat dari hasil sampel foto dan juga videonya. Dan untuk hasil fotonya ini terlihat sangat detail sekali, dan untuk warnanya itu natural.
tapi juga cerah. Untuk shadow-nya itu terangkat, dan menurut saya ini masih mantap di tahun 2022. Dan ini adalah hasil dari perekaman videonya. Sudah ada stabilizernya juga ya teman-teman. Nah, jika saya lihat di layar seperti ini sudah cukup bagus dan ini cerah untuk hasil dari videonya. Dan kondisinya ini mendukung ya teman-teman, karena ini sedikit mendung jadi suasananya pas. Ya, dan kurang lebih seperti ini untuk hasil dari video kamera Samsung Note 8. Bagaimana menurut kalian? Dan ini hasil tes dari autofocus Samsung Note 8. Cepet banget untuk hasil dari autofokusnya. Ini tanpa saya pencet layar sama sekali. Jadi dia langsung autofokus secara cepat seperti ini guys. Untuk slot SIM card pada Samsung Note 8 ini bisa menggunakan dual SIM atau satu SIM dengan tambahan satu memory card. Jadi untuk penyimpanan eksternal masih aman lah ya, karena masih ada slot untuk MMC teman-teman. Ya, untuk kesimpulannya HP ini masih nyaman dipakai sehari-hari, terutama yang saya suka karena layarnya ini melengkung, jadi menambah kesan mewah ya. Lalu untuk sosmed maupun nonton film ini masih enak, dengan catatan jika layarnya normal atau tidak ada shadow maupun green screen. Tapi untuk sekedar gaming tipis-tipis juga masih nyaman teman-teman. Tapi ya kendalanya seperti yang udah saya sebutkan tadi, kadang itu agak panas di bagian belakang tapi jika main agak lama. Nah, jadi mungkin ini adalah review singkat saya tentang keadaan Samsung Note 8 saya yang kurang baik ini di tahun 2022. Keadaan HP seperti ini karena saya kurang merawat dan sering jatuh, jadi harap dimaklumi ya. Dan saya juga jarang pakai casing. Nah, mungkin seperti itu dulu aja. Jika teman-teman ada pertanyaan, kalian bisa komentar aja di kolom komentar. So, kali ini Ruang Senja ID pamit dan see you next video. Bye-bye.